Jumpa lagi di Sentana TV. Saya Michael Sinaga dan hari ini saya bersama Pak Janes Yahaan yang kemarin membongkar seorang camat, seorang kepala desa, dan seorang asisten dosen. Bersama Dr. Rismond Sianipar. Gimana kabarnya Dr. Rismond dan Pak Janes? Aduh, benar-benar luar biasa ya. Karena kemarin kita mendapati informasi yang sangat telak dari Pak Kasmujo. Nanti kita review, ya kan, Pak Janes? Jadi Pak Janes kemarin dapat ide dari mana itu untuk pergi ke Wonosegoro itu? Bukannya ide, saya kan profesi saya wartawan. Ya. Wartawan itu adalah social control untuk check and recheck. Ya. Investigasi untuk kebenaran. Ini pertama yang saya jalanin adalah keterangan Bareskrim yang mengatakan bahwa Jokowi pernah di Wonosegoro. Oke. Itu dulu pertama. Baru kita cek. Namanya wartawan itu nggak boleh. Jangan seperti yang dibilang oleh pengacara-pengacara Jokowi itu kita bikin narasi. Kita fakta. Oke. Wartawan itu tidak boleh bikin narasi. Fakta saya. Jadi ada tuduhan dari Yakub Hasibuan di konferensi pers bahwa Pak Janes, Dr. Rismond, dan Dr. Roy Suryo itu membuat narasi aja kerjaannya. Iya. Gitu ya? Padahal mereka bikin narasi. Satu mereka punya bukti apa-apa. Hanya buktinya kita, bukti mereka ada video mereka. Video mengatakan ini pihak-pihak yang TPUA bikin begini. Enggak, kita bukan narasi, kita fakta. Oke. Sosial kontrol yang mengontrol kinerja polisi itu wartawan. Tuduhannya baru hari ini katanya ada yang mengorkestrasi secara sistematis. Tadi baru konversi itu, ya kan? Mengorkestrasi secara sistematis. Jadi dulunya bohir, dulunya dituduh kita punya pendana besar oleh Ngabali, ya sebelumnya oleh Sylvester Stallone. Nah sekarang ada yang mengorkestrasi. Ini akan dibongkar katanya. Siapa? Oke. Pak Janes yang mengorkestrasi kita. Ya, siapa yang mengorkestrasi Pak Janes datang ke situ siapa? Kok tanya saya? Hah? Orang saya nggak ada orkestrasi, itu cuma Tuhan saya sih. Tuhan saya kok. Allah itu cuma itu mendampingi kita semua. Tapi jangan ngikutin Pak Jokowi dong jawabannya. Ya ndak tahu. Kok tanya saya. Itu meledek doang. Karena itu meledek. Itu aja jawabannya. Jadi saya bilang sama para pengacara sarjana hukum, keren-keren banget. Pakai dasi, pakai sepatu buatan luar negeri. Memang mantap mereka tuh, betul-betul. Tapi kok jadi kayak orang bodoh semua orang ini. Malah kita dituduh bikin narasi. Padahal sementara kami dari wartawan pers membuat meliput investigasi itu bukan narasi, itu fakta. Ya. Untuk membenarkan siapa yang benar. Hati-hati loh. Ini bisa jadi tersangka semua, udah saya bilang. Barang siapa yang mengetahui perbuatan pidana, mengetahui aja tidak melaporkan kena pidana, apalagi melindungi. Jangan Anda mengatakan Anda advokat tidak bisa ditahan, nggak bisa diperiksa. Bisa kalau perbuatan pidana, karena Anda sudah mengatakan kami membuat narasi. Baru kamu bawa kencur, pengacara bawa kencur aja udah begitu bahasamu mengatakan bahwa kami membuat narasi. Nggak bisa, kami wartawan. Ini satu nih. Ini juga akan jadi polemik untuk di Indonesia ini. Jokowi mengatakan dia adalah KKN di situ tahun 1900 awal 85. Ya. 85. Sementara Bareskrim bilang tahun 83. Nah, siapa yang membohongan publik sini? Siapa yang membuat narasi? Semua narasi karena tunggu dulu, saya belum selesai nih. Akan menjadi tersangka mereka ini, bisa ditersangkakan. Bisa tersangkakan antara dua ini, siapa yang benar? Bareskrim atau Jokowi. Itu bisa. Bagi pengacara-pengacara yang mau kebenaran bisa dilapor, selesai kok, susah amat. Jadi yang menariknya soal pengacara ya Pak Janes ya, menariknya soal pengacara. Saya barusan saja melihat ada sebuah polling di channel Bali G Academy bahwa ada di polling sekitar berapa ribu orang yang sudah berapa ribu orang, baru Pak? beberapa ribu tentang apa itu? Tentang siapa pengacara paling berintegritas di Republik Indonesia. Pilihannya Otto Hasibuan, Ahmad Kozinudin,
Lalu ada Dr. Taufik yang kemarin bersama dengan kita ya. Muhammad Taufik, ya. Dan satu lagi siapa? Siapa ya? Tadi satu lagi. Ahmad Oto Hasibuan, Muhammad Taufik, Ya. Ahmad Kozinuddin, dan satu lagi entah siapa. Nah, lupa. Yang bikin polling aja lupa. Tapi saya salut bahwa Pak Oto Hasibuan bisa mendapat skor setinggi itu. Oh, tinggi kali toh? Tinggi Nanti kali kita itulah. periksa lagi ya. Nah, Orang 0% kok gitu. Jangan dikasih tahu Pak Janes. Ya, enggak Nanti orang pada nggak ngeliat pollingnya. Saya nggak mau bohong apa adanya. Iya, Saya kan menurut saya 1% itu tinggi. Oh, paling tinggi di atas namanya, di atas nomor Oke. 1. Oh. Itu paling tinggi namanya. Iya, jadi menurut saya begini Pak. Ini kan sebagai seorang pengacara ya, dia mengatakan bahwa kita ini membuat narasi. Iya. Ya kan? Nah, apakah kalau mereka menuduh, itu kan sudah tuduhan itu, Iya. bahwa ada sebuah secara sistematis yang membackingi semua ini, terorganisir katanya kan? Nah, Koreksi, nanti nggak enak sama Bang Kamarudin Simanjuntak satu Oh, lagi Kamarudin Simanjuntak satu yang lagi, membongkar oke. kasus ya, supaya ingat ya, kasus kasus Verdi Joshua Sambo, Ota Barat Verdi yang membongkar manipulasi rekayasa di tubuh Polri, ya kan? Ya. Mereka bilang tembak menembak, tetapi setelah ekshumasi ternyata ya didapati itu ditembak Joshua Ota Barat dari belakang leher tembus ke ke wajah, hidung. ya. Itu jarak dekat dari belakang. Itulah bukti rekayasa polisi yang dibongkar oleh Kamarudin Simanjuntak, Nelson Simanjuntak, Martin Lucas Simanjuntak, dan Irma Huta Barat. Iya, iya. Bayangkan kalau itu nggak mereka bongkar, Verdi Sambo sekarang mungkin sudah Kapolri. jadi Kapolri, bukan di penjara. Betul. Itu pelajaran kita. Nah, bisa jadi itu terjadi juga di kasus ijazah dan skripsi Joko Widodo. Sudah mulai kelihatan. Wow. Iya, Sudah makanya. kelihatan. Oh. Udah mulai. Yang identik dengan siapa? Jadi- tahun 83 katanya KKN-nya, Joko No, Widodo 85. Yang benar siapa? Itu salah satu kasus yang Nah, besar. ini menarik nih Pak Janes. Dari yang tadi itu kan tentang Verdi Sambo dan seterusnya. Sekarang ini kan ada seorang Brigjen Pol Juhandani, Dirtipidum Bareskrim Polri. Berarti apakah kita bisa menyimpulkan bahwa omongan dia itu yang benar? Belum tentu ya. Ya makanya dibutuhkan public scrutinize. Ya, publik itu bisa memeriksa, mencek, memvalidasi, memeriksa kembali apa yang mereka klaim, bukti-bukti yang mereka klaim. Buktinya tadi itu kan Itu terjadi koreksi. itu pes Tahun aja, KKN Pak. saja Joko Widodo dikoreksi oleh Joko Widodo itu sendiri. Katanya 85. 83 katanya oleh kata Dirtipidum, dikoreksi Pak Jokowi 85 awal. 85 awal. Tetapi- Begitu juga dengan pengakuan Pak Kasmujo. Dan Iya. kita juga pada wartawan menanyakan kepada Ibu Lurah itu. Iya. Ibu Lurah mengatakan walaupun dia Kepala desa. katanya, tapi ingat pernah ada tahun 83. Tapi itu pun UGM itu yang berkacamata. Dugaan saya berkacamata itu berarti si Heri Mulyono. Itu bisa jadi. Bisa jadi. Dan Iya. pengakuan Tambah bingung Bu ini. Kepala Desa 1983 kan waktu kita wawancara. Itulah hasilnya investigasi kita ke situ, Pak. Jadi kalau namanya dibilang kita bikin narasi, jangan, itu bahaya. Jangan kau lihat, kau lecehkan wartawan pers itu. Tolong Pak Yakub, jangan kau bilang wartawan itu mengerjakan narasi. Nggak pernah kami wartawan bikin narasi. Fakta. Emang kayak seperti kalian mengoperasi pers, menakut-nakutin. Udah laporan Polda kami katakan supaya meningkatkan penyidikan. Emang orang Polda itu bodoh apa? Kemarin dibodoh-bodohin, tambah dibodoh-bodohin lagi, kita paksakan polisi untuk membuat membuat suatu kejadian penyelidikan Oke. dengan narasi. Jangan. Sekarang begini Pak Janes, saya makin tertarik dengan Pak Janes nih. Katanya kan dibilang penyelidikan disuruh naik penyidikan oleh Yakub. Si Yakub Hasibuan ini. Tunggu di pengadilan ketemunya. Nah, anaknya pengacara berintegritas menurut 1% rakyat Indonesia. Ya kan? Nah, jadi 1% rakyat Indonesia menyatakan itu loh. Saya benar-benar ini ada pollingnya di Bali. Sejauh ini ya. Sejauh ini. Makanya penggemar Pak Oto silakan polling di Bali Academy sana. Nah, jadi maksud saya, tuh saya jadi lupa kan gara-gara Pak Janes ketawa kan. Nah, penyelidikan naik ke penyidikan. Tetapi kalau seandainya penyelidikan itu naik ke penyidikan,
berdasarkan bukti-bukti yang ujungnya terbukti palsu. Contohnya nih, ya kan? Contohnya nih, di situ kan ada tulisan apa namanya, sarjana muda. Ya. Padahal Pak Jokowi kan sarjana. Berarti itu bohong dong. Naiklah dulu ke pengadilan bilang. Naikkan dulu pengadilan, gimana? Berarti kalau ke pengadilan kan ada institusi lagi yang dilewatin, jaksa. Oke. Jaksa juga bodoh banget dong kalau mau didaksuk ke pengadilan lagi tuh. Jaksa itu harus P21 atau P19. Jangankan kalau saya jaksa mah saya lihat begitu bukti-bukti mereka nggak ada, hanya video-video aja. Lah ternyata si pelapor pun nanti kan jaksa menanyakan bukti si pelapor apa. Lah si Jokowi bilang asli. Sementara Kadispen ngomong fotokopi, itu bolak-balik, aduh pusing juga saya betul-betul. Ya. Jadi parah ini Indonesia Ya, ini dibikin sama Jokowi ini. Semoga aslinya sih ada Pak Janes ya. Semoga aslinya ada dan ditunjukkan di pengadilan. Karena kan janjinya Pak Jokowi seperti Tapi itu. ada loh dari PDIP sekarang, Beator Suryadi atau Suradi ya kan? Suryadi, betul. Oh, mengatakan bahwa ada seseorang yang pernah menyaksikan, kalau nggak salah Andi Wijayanto, pentolan PDIP juga, pernah menyaksikan ijazah Jokowi produksi dari Pramuka. Astagfirullahaladzim. Waduh. Nah, itu kan bayangkan berani menyebut nama loh itu, Pak Beator Suradi itu kan? Ya, nanti saya akan wawancarai di Sentana TV juga. Mungkin dalam minggu depan ini. Jadi jangan terlewat ini video-video Sentana TV ini. Iya. Apa namanya, kita akan kupas. Nah, satu yang akan saya kupas minggu depan, salah satunya itu, apakah ijazah Jokowi itu dibuat di Pramuka? Nah, itu Kan perlu menurut Beator di-podcast Suryadi itu. begitu. Iya, gitu Nah, loh. kita bongkar nanti. Dan yang kedua, bagaimana reaksi Ahmad Kozinudin yang memenangkan polling tadi itu? Dikatain oleh Hampir 90% ya. 90%, luar biasa itu ya. Yang dikatain oleh penasihat Kapolri, diam katanya. Wih, kalau Penasihat Kapolri itu. saya balikkan itu kata diam itu. Oh, dibalikkan. Wah, harus saya balikkan. Nah, sekarang- kita kan punya hak bersuara. Sekarang Walaupun kita lebih muda kan. Dr. Rismon, saya mau tahu nih, penasihat Kapolri menyuruh Kozinudin diam. Tetapi Kapolrinya mengatakan, tenang, masalah ijazah akan ada pengawasan eksternal. Ya, menurut saya sih itu pasti maksudnya Kompolnas. Nah, secara pengalamannya Dr. Rismon sendiri di kasus Jessica, di kasus Vina Cirebon, dan di kasus KM50 dan lain-lainnya, kira-kira bagaimana sih kinerjanya Kompolnas ini? Jauh dari berguna. Ada gunanya nggak sih? Jauh dari kata berguna ya kan. Ya karena Kompolnas saat kasus Joshua Huta Barat kan siapa itu, Benny Mamoto ya kalau nggak salah. Benny Mamoto waktu Kan itu, betul. membenarkan tembak menembak itu kan di rumah Verdi Sambo itu. Tapi ternyata sebelum dia mengumumkan itu ketemu dulu ya Mas Sigit waktu itu ketemu. nah, ternyata paginya. terbukti palsu bahwa Eliezer lah menembak dari belakang lehernya Joshua Huta Barat dan tembus seperti lorong gitu ke hidung. jadi kadang-kadang- Bukan tidak ada tembak menembak, itulah Kompolnas langsung berpihak padahal tidak matang, prematur. Makanya dalam kasus ijazah ini pun Ya. nggak banyak gunanya saya kira kalau Kompolnas. pengawas eksternalnya bukan dari lembaga-lembaga semacam Kompolnas. Mungkin dari universitas, mungkin dari TNI, ya, elemen TNI atau elemen pakar-pakar yang independen, itu baru diterima. Tapi kalau dari Kompolnas sudah berapa kali salah, gitu loh, salah, gitu loh analisanya, bahkan cenderung prematur. Kasus Joshua Huta Barat itu tidak lekang dari ingatan publik semacam itu. Ya. Gitu loh. Jadi Dr. Rismon berharap ada sebuah badan atau inilah ya, satgas eksternal yang terdiri dari profesor-profesor Iya, di bidangnya di masing-masing. bidangnya Iya. masing-masing. Yaitu misalkan profesor bidang tindak pidana, bidang forensik, Iya. dan bidang seterusnya. Iya. Nah, Tapi kalau saya sih bilang kalau eksternal itu sebetulnya dari hal sidang ini, sidang mau gelar perkara pun, mau ke penyidikan diulang lagi sidang perkara khusus, itu udah eksternal itu jangan lupa, itu pihak pelapor wajib bisa mengatakan menunjuk siapa. Siapa eksternal dari mereka, ahli polisi, jadi sama-sama, jangan cuma sepihak aja. Jadi saya bilang itu kalau bisa memang bagus itu bilang Kapolri Sigit, tumben dia bisa langsung teriak di situ. Baru benar-benar dia konsekuen lah. Tiap pelapor TPUA bisa mengajukan ahli-ahlinya antara bertiga ini Oke, bisa. ini Pak Janes.
Yakub meminta ini naik penyidikan, tapi Kapolri Listio Sigit mengatakan akan ada pihak eksternal. Bagaimana kalau penyidikannya dijalankan terus pihak eksternalnya nggak jadi-jadi, nggak terbentuk-bentuk ini? Jadi saya kayak pelawak orang ini, pengacara Jokowi kayak pelawak, kayak aneh tuh. Kok ngomongnya seakan-akan keputusan Bareskrim itu udah final, udah betul. Itu kan udah dibuktikan, pihak UGM semua udah investigasi, udah benar. Apa udah benar? Kalau polisi itu buktinya, polisi itu pekerjaannya penyidik, jaksa penuntut, pengadilan menentukan, pengadilan hakim. Itu kalau kalian sarjana hukum mengerti. Seakan-akan kalian berlindung dengan keterangan Bareskrim itu, yang dugaan saya tidak benar semua. Jadi Bareskrim itu bukan hakim ya? Bukan hakim. Jadi seakan-akan final atas keterangan itu, seakan-akan nanti sesuai dengan laporan Bareskrim, laporan bahwa menyatakan identik ini akan bisa diteruskan ke Polda Metro Jaya untuk para pelapor itu. Lu seakan-akan mengintimidasi kami, mengintimidasi para TPUA itu. Saya jujur aja ngomong, jangan hati-hati, jangan mengintimidasi masyarakat dengan di belakangnya bahasa belakang keterangan Bareskrim ini. Itu pun makanya saya selaku wartawan sosial Rupanya kontrol sosial saya seorang wartawan, saya akan terus menelusuri, menginvestigasi, mencek and recheck keterangan ini semua sampai di mana kebenaran ijazah palsu ini. Itu aja. Kalau saya tanya soal intimidasi, Pak, emangnya selama beberapa hari terakhir ini Pak Janes kan ke Wonosegoro, melihat Pak Kasmujo. Sebelumnya ke Sragen. Memangnya Pak Janes ada melihat ada salah satu dari mereka atau siapapun yang merasa terintimidasi? Enggak ada. Enggak ya? Enggak ada saya. Saya justru karena saya di sini saya bilang kepada para wartawan di Republik Indonesia, wartawan itu adalah profesi. Ahli-ahli semua, jago-jago semua, tapi janganlah kita diam. Itu wartawan itu, Bambang Tri itu seorang wartawan, 3 tahun di penjara tanpa ada kesalahan. Dengan bangganya mereka sudah menang kami di pengadilan, buktinya Bambang Tri sama Gus Nur sudah kami merasa pidana. Itu kan jelasnya sampai sekarang pun ijazahnya tidak pernah terlihat, nggak pernah diperlihatkan oleh hakim maupun jaksa. Ini kan betul-betul udah blunder ini hukum ini gara-gara Jokowi. Ya, saya tadinya sih berharap ya Pak ya. Saya berharap seandainya ada pihak eksternal yang dibilang Kapolri, yaitu Kompolnas atau apa, mereka hadir di gelar perkara dan digelar lagi perkaranya ya, Dr. Rismon. Dan seandainya TPUA atau si pelapor Pak Egy Sujana itu, nah dikasih untuk diberikan kesempatan untuk mendatangkan ahli, saya yakin salah satu dari Dr. Rismon atau Dr. Roy Suryo akan didatangkan. Pak Rismon siap untuk menghadiri gelar perkara itu, dan kira-kira apa yang mau dilihat di perkara itu, di gelar perkara itu? Itulah yang kita tunggu-tunggu ya. Itulah yang kita tunggu-tunggu, bahwa Bareskrim terbuka karena kan cacat-cacat yang ada tadi, kasus Joshua Huta Barat, ya, kasus Jessica terutama itu, kasus KM50. Kasus Vina Cirebon yang ekstraksi SMS-nya tidak dipakai dalam rekonstruksi atau reka adegan. Ini kan cacat-cacat yang mereka buat sendiri, yang membuat publik tidak percaya. Gitu loh. Kalau mau membuat publik percaya, ya lakukan partisipasi publik. Betul. Partisipasi publik, kalau bisa kita uji, kita seminarkan itu. Begitu loh, why not? Gitu kan? Supaya publik merasa ada keterbukaan dan transparansi ya. Lain hal lagi ya yang mengusik hati saya itu, betapa tadi rasa sakit hati saya ya, statement dari pengacara tadi itu ada yang mengorkestrasi kita ya secara sistematis. Ini kan bentuk tuduhan ya kalau menurut saya gitu loh. Kalian menuduh kami fitnah ya, kalian sendiri menyebar itu. Gitu loh. Betul. Kalau nggak ada bukti, mana buktinya di orkestrasi kami? Ya, kami kita datang ke Sragen, Lapas Sragen, untuk memberikan dukungan moral kepada Bambang Tri. Dan itu pembohongan publik loh, Dr. Rismon, karena mereka mengundang wartawan dari berbagai media, berarti mempublikasikan sebuah pernyataan, yaitu
adalah ternyata pernyataan bohong ya. Iya, orkestrasi loh. Oke. Kan menuduh kami ada yang membiayain, ada yang menyusun strategi, ada yang pokoknya seperti adalah yang mengatur-ngatur kita, gitu Iya. loh. Padahal kami uang sendiri, inisiatif sendiri, ketemu di Sragen juga sendiri-sendiri, biaya sendiri. Kami ingin mengatakan ya kepada Pak Prabowo Subianto bahwa kondisi dari Bambang Tri itu sangat kurus di sana. Ya, secara finansial itu sangat lemah, tidak ada pemasukan, dan bayangkan ya dia di penjara ya hanya karena bukti-bukti yang ijazah Joko Widodo berbentuk fotokopi, dihukum Ya. 6 tahun, baru banding menjadi 4 tahun. Ini kan bagaimana hukum di Indonesia ini. Berikutnya kita datang ke Pengadilan Negeri Surakarta untuk mendukung Pak Dr. Muhammad Taufik. Ya, meskipun saya tidak hadir, cuma Anda di dalam ruangan ya. Saya cuma ada di kantin, tetapi kita ingin menghimbau kepada hakim supaya berikanlah tempat ya yang mulia di Pengadilan Negeri Surakarta supaya para ahli ini bisa berargumentasi secara ilmiah, publik bisa melihat siapa yang benar, dan Joko Widodo kan sudah berjanji akan menunjukkan ijazah aslinya kalau diminta pengadilan. Ya di situ tempatnya. Betul. Jadi eksepsi nanti dari yang tergugat tolong ditolak. Gitu loh, supaya nanti ada sidang pokok perkara. Ya. Sehingga di situ nanti publik tercerdaskan siapa yang salah, dan yang salah harus dihukum. Gitu loh. Karena menurut saya perkara ini sangat bersejarah ya. Iya. Ini adalah hakim-hakim ini, 3 orang hakim ini, yang kemarin juga saya nggak lihat namanya, tapi ada di live Sentana juga kemarin. Mereka akan mengukir sejarah bahwa lanjutkanlah perkara ini sampai ke pembuktian. Dan di saat pembuktian itu kita akan melihat. Saya sering dituduh ngompor-ngomporin provokasi nih, Dr. Rismon. Tapi kan saya kepingin lihat itu perkara Barang itu dan diuji bersama. Nah, kalau di saat sidang pembuktian dari sebelah sini, dari tim tipu UGM, tim apalah nanti dicek sendiri kepanjangannya, akan membawa barang-barang bukti dan membawa para ahli. Dan dari tim sebelah sana yang membela Pak Joko Widodo, mereka akan membawa bukti dan membawa ahli. Nah, itu akan sangat seru. Menurut saya bahkan lebih seru daripada persidangan kopi sianida itu nanti. Iya, gitu. Ya kan? Ataupun persidangan Verdi Sambo. Ini akan ditonton dunia internasional Pak Hakim. Jadi kalau Pak Hakim punya keberanian untuk melanjutkan persidangan ini, wah, rakyat ini akan Indonesia diliput sangat seluruh nasional dan internasional Dan kan? internasional. Karena pertama, kalau benar sidang pokok perkara dan Pak Jokowi diperintahkan oleh hakim untuk membawa ijazah aslinya mulai dari SD sampai ijazah S1 UGM, itu kan paling seru. Itu pertama kali mata publik akan menyorot bagaimana sih bentuk ijazah, terutama ijazah yang digugat, ijazah SMA 6 Surakarta atau tepatnya SMPP 40. Bagaimana bentuk stempelnya dan dibandingkan dengan ijazah orang lain. Berikut juga dengan ijazah S1 Joko Widodo. Dan berikut juga dengan bukti skripsinya. Kan itu menjadi menarik. Publik pertama kali melihat ijazah yang dipegang oleh Pak Jokowi. Di situ tempatnya harusnya yang paling mulia katanya pengacara itu kan di pengadilan, yaitu di PN Surakarta itu. Atau jangan-jangan Yakub Hasibuan ini adalah seorang pengacara yang takut ke pengadilan. Nah makanya desak dong Pengadilan Negeri Surakarta untuk memberikan peluang kalau ada nanti eksepsi dari tergugat di Pengadilan Negeri Surakarta, itu harus ditolak, harusnya diserukan seperti itu supaya kami juga ya pengacara Jokowi bilang begitu, supaya kami juga bisa menyajikan bukti itu di Pengadilan Surakarta gitu. Kalau mau katanya kami akan menunjukkan di pengadilan. Nah di situ tempatnya, bukan di Bareskrim. Karena Bareskrim itu bukan pengadilan sekali bukan lagi. Hakim, ya bukan kan? hakim mereka. Nah, jadi saya melihat juga akhir-akhir ini ya, salah satunya Dr. Taufik menyatakan bahwa karena dia meminta ijazah ditunjukkan, maka mediasi itu bubar. Oh iya, salah satu dalil atau apa ya dibilangnya? Salah keinginan Dr. Taufik dan penggugat itu kemarin. Jadi dikira Pak Taufik kali sebagai hakim yang menjadi mediasi itu, mungkin kali kalau mediasi bisa damai-damai. Ternyata perdamaian itu maaf kata nih Pak Taufik tidak menawarkan uang sekian ratus triliun, enggak. Ternyata cuma nanya
Dia minta sekertas lembar doang, ijazah asli. Oh, Dia begini. dikiranya minta Jadi, duit gitu. Yakob bilang tadi, Yakob di konferensi persnya itu mengatakan kalau udah ada ijazah asli selesai, ya selesai. Oke. Kalau memang benar anak saya aja, cucu saya aja ngomong, Pak, kalau memang aslinya kasih unjuk aja, udah selesai. Jangan kalian bilang kalau kasih unjuk. Megawati sampai ngomong begitu kok, tunjukin aja, selesai. Betul. Jadi kalian jangan terlalu membela-bela yang enggak benar lah. Boleh pengacara membela yang benar hanya meringankan, tapi jangan ikut menjerumuskan hukum di Indonesia ini. Berarti Yakob ini sudah menuju menjerumuskan ya? Iya. Bilang kata kita narasi lah semua. Kita Oke. bilang katanya sementara kita nggak ada berbau politik kok di sini nggak ada. Ada buktinya tidak berbau politik. Salah satu organisasi partai-partai tidak ada yang bicara. Takut semua bicarakan ijazah palsu. Ya, saya tidak Dan termasuk DPR juga. Satu orang pun tidak ada yang berani teriak. Kenapa? Karena kita nggak ada unsur politik. Ya. Politik udah pasti ada partai, salah seorang partai pasti membela. Yakin kalau ini pas zaman ini misalnya pada saat mau pemilu, pada nongol itu semua membela kita, betul. Ya, Cari suara. ya kalau dibilang partai yang harusnya menyuarakan ini ya yang oposisi dong. Oposisi alias di luar apa namanya kabinet. Iya. Contohnya PDIP. Itu juga cuma sekali Bu Mega bersuara. Nasdem tidak ada suaranya. Lalu pasti nggak ada PKS tidak ada suaranya. Iya, Ya kan ada gitu. berbau politik ini, nggak ada berbau politik. Kita murni perjuangan kebenaran kok. Kalau PSI sih saya yakin nggak mungkin bersuara. Iya. Bersuara pun pasti membela karena menterinya udah banyak banget tuh di kabinetnya Pak Prabowo. Iya, saya jujur aja ngomong ini dari pers ini. Cuman satu yang kita sama-sama Sentana, Tempo itu termasuk salah satu tidak mau mencari kebenaran kok, nggak ada yang lain-lain kok. Oke. Ada juga satu TV kayaknya iNews, mantap kali tuh. Kalau Kompas ada klaim, masa kadang-kadang saya perhatiin ini, saya analisa ya, saya kan wartawan. Kompas mengundang dua narasi, dua dari Jokowi, narasumber, satu dari sini. Kayak memojokkan, si Roy Suryo dipojokkan segala macam loh, tapi hebat. Mereka itu bisa melayani semua karena punya bukti mereka ini. Kalau itu narasi aja. Oke, ya saya juga bingung kadang-kadang sama orang-orang projo, Iya. orang-orang relawan-relawan nggak jelas inilah semua. Bara JP. Para JP, ini apa urusannya dengan ijazah mereka? Kalau mau mengundang narasumber itu seharusnya ya narasumber yang memahami tentang dunia pendidikan gitu loh. Maksudnya menurut kan saya. begini kan, ijazah itu kan milik properti pribadi Joko Widodo Ya, yang dipakai untuk mencalonkan diri wali kota, gubernur mau dan pasti presiden, gitu loh. Betul. Itu kan terkait dengan pendidikan pribadi Joko Widodo khususnya dipakai untuk mencapreskan diri kan gitu. Kok yang ribut itu Projo dan Bara JP loh, bingung kan? Oke. Seolah-olah mereka sendiri sudah punya bukti-bukti valid bahkan melihat sendiri ijazah Joko Widodo. Ya kan, padahal makanya saya bilang kok mereka yang ribut sama seperti teman-temannya Joko Widodo yang kita gugat atau yang kita minta rakyat punya hak untuk meminta mengetahui ijazah presidennya, Ya. tetapi teman-temannya yang ribut yang membawa ijazahnya, bahkan relawan itu yang ribut membela diri, entah apa hubungannya. Ya, dibayar atau tidak kan begitu kan? wah kalau itu saya Kalau sulit. itu bisa kita duga, benar-benar kita duga memang betul-betul ada bayar berapa miliar, bisa aja. Oh, bisa aja. Berapa miliar mereka terima? Oke, Hah? ya. Coba berapa miliar kalian terima? Bilang jujur dulu ngomong kalian, berapa miliar? Ya kalau menduga silakan aja Pak Janes Ya, ya. saya bertanya berapa miliar lu kalian Iya. terima? Atau pembuktiannya terbalik saja. Kalau memang mereka seperti Dr. Ismon nih, Dr. Ismon kan mengaku dia tidak menerima uang dari siapapun, Iya, sumpah kita antek sumpah. Zionis katanya, atau antek siapa kek, Amerika katanya Proxy. kan, proxy. Proxy. Dr. Ismon berani nggak membuktikan bahwa di rekening Dr. Ismon tidak ada transferan dari ya Amerika, Israel atau apapun itu? Saya kira PPATK Ada. sudah atau belum memeriksa atau akan memeriksa pasti mendapati pertanyaan itu dan mereka tertawa. Oh tertawa ya? Ya, mereka pasti tertawa melihat isi rekening saya. Kan mereka tertawa, ini proksi apaan nih, uang cuma begitu. Nah, dan mungkin Dr. Rismon punya tantangan yang sama kepada Bara JP dan semua itu. Iya, berani nggak kalian? Ya,
mereka-mereka yang menuduh atau memframing kami, kalian sendiri tidak ada yang bayar. Kan begitu. Bahkan Ini berani. Yang ngabalin si Sylvester Stallone, terus siapa yang lain-lain itu, Bara JP atau siapa, berani nggak kalian bersumpah kalian tidak dibayar oleh pihak Makanya gitu saya ya? tanya, berapa ratus miliar, berapa miliar yang sudah kalian terima dari Pak Jokowi? Itu saya tanya dulu. Waduh, entah dari siapapun lah. Enggak dari Pak Jokowi aja, karena Jokowi adalah betul-betul subjeknya itu. Iya. Ya, itulah makanya kadang-kadang kalau mereka ini memberikan narasi harus juga bertanggung jawab ya. Iya. Nah, saya juga Langsung duduk. Kalau saya bertanya, berapa ratus miliar? ya. Dan yang saya sayangkan juga belakangan ini muncul pihak-pihak yang mengatakan bahwa Polri presisi itu kurang greget sekarang ini, kurang dijalankan oleh Pak Listio Sigit. Gede banget tulisannya, besar banget. Oh, kalau tulisannya gede. Gede banget. Di mana itu? Di baris krim ya? Setiap polisi, pos-pos di jalan raya pun ada presisi terus. Wow, Ya. gede banget. Karena Polri presisi itu kan salah satunya menangkal berita-berita hoax, Iya. iya kan? Nah, berarti Ngabalin ini kan menyebar hoax soal Dr. Rismon adalah proksi Amerika, proksi Israel, proksi apa? Ya harusnya Polri melakukan Iya, sesuatu dong ya tentang harusnya ini. itu. Ya. Kalau kita laporin kena, kita cuma capek, aduh buang-buang energi. Iya, oke. Gitu Kalau ya. kita mau lapor ngabalin mah gampang. Cuma dia nggak enak sih ngabalin itu ada ini juga sistemnya dia diplomatisnya tidak menuduh ini enggak. Coba dulu. Nih Sentana dapat terima uang, Resmon dapat uang terima di sini. Gitu aja. Itu Ya, Pak. Oke. Jadi ada lagi yang mau disampaikan Dr. Rismon? Iya, Kira-kira apa lagi nih gebrakan selanjutnya yang akan Dr. Rismon lakukan supaya apa namanya bukti-bukti untuk persidangan di Solo nanti semakin kuat? Iya, jadi Gitu loh. seperti yang saya jelaskan ya sebelumnya bahwa semuanya itu tidak terencana, semuanya itu tak terduga, ya kan? Hanya saya percaya itu cuma jalan dari intervensi langit aja lah, yang maha Waduh, kuasa dari ya, Tuhan, iya. Pak. Karena ya seperti yang kita temui kan ketika kita menjumpai Pak Kasmujo, bahwa kita nggak berharap sama sekali bertemu dengan Pak Kasmujo Yang dekat dan menjawab Tesoplas. dua poin utama itu, bahwa dia menyangkal pernah menjadi dosen pembimbing skripsi maupun dosen pembimbing akademik Pak Jokowi. Itu kan poin telak sekali itu. Penyangkalan Pak Kasmujo, dan itu tidak kita rencanakan. Kita kan cuma datang ke sana, ya sudah, kita meninggalkan jejak bahwa kita pernah bersilaturahmi dan tidak berjumpa. Tidak Itu berjumpa aja. dan Karena itu juga karena kita terus terang aja kita kan wartawan, kita memang investigasi, kita ngajak beliau dong, dan kebetulan beliau dekat waktu jadi mahasiswa UGM, beliau ini Pak Resmon ini dekat sekali sama rumahnya Pak Kasmujo, iya. Makanya Jadi cuma setengah kilometer aja. Kos saya dulu di Pugung Kidul, terus pindah ke Pugung Dalangan. Dan kalau jalan kaki ke Fakultas Teknik itu, ya melewati depan rumahnya itu yang warung Depan itu. rumahnya Pak Iya. Kasmujo itu. Iya, di sepanjang selokan Mataram itu. Jadi saya punya banyak jadi memori. di bersejarah juga di situ ya. Iya. Untuk, kelapa aja kenal sama dia tukang kelapa. situ. Oh. iya, saya salut juga kemarin sama Dr. Rismon ini. Padahal kita bertiga datang ke situ dan menanya-nanya ke tetangga kan. Tapi ada yang ngatakan ke Dr. Rismon, di belakang sana ada warungnya tuh. Coba ke situ gitu Dr. Rismon ya. Bahkan saya ketinggalan. Dr. Rismon duluan dan mengetok pintu dan Pak Kasmujo keluar dari Enggak, pintu. saya ketok. Oh, enggak ketok pintu ya? Ada yang seperti mengintip gitu, ternyata Pak Kasmujo. Oh, Itulah ngintip. bahwa tidak terencana, tidak terstruktur, ya cuma impulsif kita datang ke sana. Ternyata langit itu bekerja, dapat bukti itu gitu loh, statement bekerja. valid ya keluar dari mulut Pak Kasmujo sendiri. Makanya saya bilang gebrakan-gebrakan selanjutnya yang kita lakukan, biarkanlah langit yang bekerja, intervensi Tuhan. yang maha kuasa itu Jadi saja. Kita nggak ada rencana apa-apa ya? kita berencana mungkin untuk besok dapat ini, ternyata Nggak juga. Bukan itu yang dapat. malah kita terlalu ekspektasi tinggi, malah kita kecewa. Biarkan aja lah besok apa yang terjadi, ya biarkan intervensi langit itu memberikan bukti itu kepada kita, kalau menurut saya. Oke. Ya. Kalau Jadi- kita ingin mencari kebenaran, bukti itu akan dimudahkan untuk kita. Jadi kalau saya boleh simpulkan Dr. Rismon, yang Anda lakukan ini sama sekali tidak terorganisir
apalagi sistematis. Tidak terorkestrasi ya. Tidak terorkestrasi. Waduh, sampai susah banget tuh ngomongnya. Terorkestrasi. Memang kita pemain orkes. Karena sebelumnya kan bahasanya cukup keras ya, bohir, pendana besar oleh si Sylvester Stallone sama Ngabalin. Sekarang di undertone dikit, understatement dikit, jadi diorkestrasi secara sistematis kan begitu. Tapi ya merujuk apa yang sama itu, makna yang sama. Mungkin Yakub Hasibuan takut dilaporkan 310 311 oleh Dr. Rismon. Makanya menuduh kita fitnah, tapi kalian sendiri jangan sebelum kalian dapat bukti. Kan begitu kata kalian sendiri. Siapa yang mendalilkan, dia yang membuktikan. Sampai bosan telinga saya mendengarkan itu aja. Setiap konvers itu saja isinya kalimat itu sampai bosan. Ya, tapi nggak ada bahasa lain, dalil lain. Tujuan saya kan pernah saya bilang, Jokowi itu tidak punya ijazah. Dalilkanlah. Apa mau saya dalilkan orang tidak punya ijazah? Jokowi tidak punya ijazah. Lo harus membuktikan. Apa yang mau buktikan? Tidak ada. Lah, ampun. masa yang tidak ada dibuktikan? Iya kan? Oh ada kok, ini buktikan lo, kasih tahu dong. Ini ada. Salah lo Pak Janes. Bilang tidak ada ijazahnya. Ada ini mana? Harus nanti lihat. Jangan bikin laporan ke Polda tanpa bukti asli. Sementara Jokowi bilang asli sudah diserahkan ke polisi. Pak Janes pengen ngomong buktinya hanya fotokopi. Pak Janes, saya mau bertanya dulu. Apa Pak? Terkait dengan lembar formulir Joko Widodo tahun akademi 1980-1981 dan formulir registrasi ulangnya tahun akademi 1981-1982 itu kan SM atau sarjana muda di dua formulir utama itu yang ditampilkan oleh Dirtipidum itu. Nah, bagaimana cara seorang wartawan menggali mungkin ke pihak terkait, saya nggak mau sebutkan dulu karena nanti surprise ya, untuk menggali itu ya, apa hubungannya lembar formulir sarjana muda kok bisa diklaim memiliki ijazah sarjana penuh, sarjana Fakultas Kehutanan UGM. Bagaimana ceritanya ini? Karena apa? Karena informasi dari beberapa pihak, walaupun baik lewat komentar maupun lewat ada pertemuan face to face ya, seseorang yang mengalami itu ya, bahwa pada zaman itu sebelum sarjana penuh dia harus punya ijazah juga sarjana muda, BSc atau BA ya, Bachelor of Art gitu loh. Nah, bagaimana seperti Pak Janes ini bisa menggali hal itu ke pihak terkait untuk menggali seluruh proses akademi dari Joko Widodo tersebut? Itu terpaksa saya jawab, kok tanya saya, itu lagi kali. Karena saya kadang-kadang, tapi kalau dari pers, beberapa wartawan, beberapa konferensi pers di Barreskrim, ada juga beberapa wartawan menanyakan ijazah aslinya mana Pak? Oh, udah diambil ponakannya. Tidak pernah satu pun mengatakan penyidik mengatakan bahwa ini ijazah asli, belum. Tapi selalu mengatakan Jokowi sama wajir-wajirnya, Jokowi sudah menunjukkan. Itu aja, narasi terus, narasi. Makanya tadi ketika live juga saya ungkapkan bukti-bukti itu ya, terdaftar dengan tingkat studi sarjana muda, terus jumlah SKS 122 SKS gitu kan, bukti-bukti yang justru disajikan sendiri oleh Dirtipidum yang katanya diklaim disita oleh UGM. Pengacaranya nggak bisa tanggapan apapun terhadap hal itu, nggak bisa, cuma pernyataan formalitas ya, kita serahkan kepada Polda Metro Jaya, nanti di pengadilan dibuktikan siapa yang menuduh itu yang mendalilkan, sampai bosan setiap Zoom ataupun live atau apa di studio itu aja jawabannya. Jadi kalau saya yang orang awam mengenai dunia pendidikan mendengar Dr. Rismon tadi, seakan-akan Pak Jokowi itu mendaftar SMP tapi lulusnya SMA. Nah, betul itu. Tapi ijazah SMP-nya belum ada, belum ditunjukin sama kita nih. Belum pernah kelihatan nih. Karena UGM juga harusnya punya dong. UGM menyimpan nggak ijazah BSc? Ya harusnya kan UGM proaktif ya. UGM kan dibayar rakyat dengan pajak rakyat. Betul. Harusnya luruskan dong opini-opini yang menurut kalian menyesatkan. UGM itu dibayar oleh rakyat, pembayar pajak dari Sabang sampai Merauke. Jelaskan bagaimana itu Joko Widodo terdaftar sebagai sarjana muda, kok bisa jadi sarjana? Waduh. Simpang siur tahun KKN saja antara Dirtipidum dengan Pak Jokowi saja sudah simpang siur, bertentangan, kontraproduktif. Dirtipidum 1983
kekayaannya Jokowi bilang 1985 awal. Pak Kasmujo bilang nggak pernah jadi dosen pembimbing skripsi maupun akademik. Pak Jokowi mengatakan dosen pembimbing akademik. Kalau logika awam, tentu ya yang lebih percaya ya statement Pak Kasmujo karena berkaitan dengan pembelaan dirinya sendiri. Iya. Karena kemarin dia bilang juga, saya ingat sekali Pak Kasmujo bilang, kalau mau jadi pembimbing itu minimal 50 tahun. Iya. Saya hari itu belum umur berapa-berapa, masih Saya kan bisa aja bilang, itu katanya. Saya pernah dibimbing oleh Profesor Einstein. Mengaku kan gitu. Tapi Einstein-nya bilang, enggak, saya nggak pernah membimbing dia. Iya. Siapa yang lebih dipercaya? Tentu Iya, Einstein. profesornya kan begitu. lah. Iya, begitu loh. Oke. Jadi bagaimana menyangkal itu? Coba UGM Jadi bersuara. kira-kira Pak Jokowi di tahun 2017, saya simpulkan pernyataan Dr. Rismon tadi, mungkin Pak Jokowi ingin memamerkan bahwa dia pernah dibimbing oleh seseorang sehebat Kasmujo gitu loh. Di tahun 2017 dia mau pamer, wah ini nih dosen saya yang hebat Kasmujo gitu loh. Tapi Kasmujonya sendiri nggak minat untuk dipamerkan seperti itu. Orang waktu pada di TV itu begini nunduk dia nih. Ini Kasmujo waktu ini galak banget ini. Saya kalau bikin skripsi apa suruh maju mundur. Emangnya anak SD maju mundur. Aduh, pada sampai begini Pak Kasmujo kan begini. Memang saya sempat ya agak kecewa berat dengan Pak Kasmujo terkait dengan video tahun 2017 tersebut ya. Kenapa nggak saat itu atau sebulan lagi disangkal ya kan? Ya. Kenapa justru setelah 8 tahun, setelah ada korban Bambang Tri dan Gus Nur, sekarang baru dikoreksi? Sebenarnya saya kecewa berat dengan Pak Kasmujo. Tetapi memahami latar belakang bahwa ia hanyalah seorang dosen biasa, ketika menyangkal statement dari presiden aktif saat itu, maka resikonya sangat berat. Nah, meskipun agak terlambat, tahun 2025 ini Pak Kasmujo bisa berani jujur, terutama kemarin, ya tanggal berapa kita kemarin? Tanggal 14 ya? Ya, 14 Juni ya 2025 ini, memberikan statement lagi yang menyangkal bahwa beliau bukan pembimbing skripsi maupun pembimbing akademik. Joko Widodo yang diklaim sebelumnya oleh Joko Widodo, itu sudah kejujuran yang menurut saya sudah menyundul langit. Mengingat risikonya saat ini yang sedang sakit-sakitan, dan itu dikonfirmasi juga kan oleh Bu Kasmujo. Makanya saya bilang Pak Kasmujo adalah Man of the Year hari ini. Wah, tahun ini ya, Man of the Year 2025. Karena dengan risikonya yang sangat berat, tekanannya yang mungkin kita tidak paham. Tapi Pak Charles. Bapak itu tadi puasa Pak Jokowi nggak ngerti itu. Nah, 2025 ya. Jadi bayangkan dengan latar belakang atau histori tekanan dia selama ini, mungkin sekarang sedang dialami, ya. Dia tetap bisa menyuarakan kejujuran. Artinya apa? He takes the risk. Dia mengambil resiko dengan mengungkapkan kejujuran. Salah katanya. Bukan. Kejujuran. Dia lebih mengutamakan kejujuran meskipun resiko yang harus dihadapi. Harusnya LPSK sekarang melindungi Pak Kasmujo. Gitu loh. Di tengah sakitnya begitu. Dengan hidup kesederhanaannya seperti itu, pensiun. Jatuh dari kali pakai Stensoplas. Iya, pakai Stensoplas. Itu harusnya LPSK mendengar itu beredar luas di media sosial. Harus inisiatif dong. Melindungi Pak Kasmujo. Karena dia sudah berani bertentangan statementnya dengan Pak Jokowi. Nah, gitu. Tapi ini saya menarik nih. Udah, maaf kan saya potong. Ada buktinya banget itu. Nanti kita putar dulu sedikit itu pernyataannya. Salah itu. Salah, itu, bukan. Itu, walaupun ada apa-apa nanti udah ada buktinya. Dan konfirmasi dari Bu Kasmujo juga. Gitu. Yang menarik begini, Dr. Rismon. Saya mengambil kesimpulan bahwa Pak Kasmujo itu mengambil, ya dia pasti tahu resikonya untuk menyatakan pernyataan-pernyataan seperti itu dan untuk jujur. Saya rasa kalau Pak Kasmujo itu Man of the Year 2025, ada yang bisa jadi Woman of the Year 2025. Siapakah itu? Ova Emilia. Oh gitu ya, kalau berani jujur, maka dia akan menjadi Woman of the Year 2025. Iya. Kita tunggu Bu Ova Emilia. Ya, karena menurut saya ini saat yang tepat dan belum terlambat ya. Bagaimana menurut Dr. Rismon? Belum terlambat gak ini? Karena saya yakin Bu Rektor UGM Ova Emilia itu cuma tersandera
bukan terlibat langsung dalam hal dokumen forgery ya, pemalsuan dokumen terkait lembar-lembar pengesahan skripsi yang kosong itu dan sangat cantik itu, yang atas nama yang saya bilang itu sering Sigit Hartwinarto, Lembah Edianto, Edi Trianto dan lain-lain, supaya sama dengan Joko Widodo, tetapi lembar pengesahan tersebut tidak ada satupun tanda tangan pembimbing maupun penguji, apalagi dekan. Bayangkan, Ya. Bu Ova Emilia sebenarnya belum terlambat, Bu, daripada nanti tua dan menyesali, terus memikirkan saat itu, kenapa aku tidak memilih jujur dan membiarkan korban-korban lain akibat ijazah Joko Widodo ini. Gitu. Ya, dan saya yakin jujur lebih baik daripada diam. Wah, Kan gitu ya. Iya. Daripada dia diam, lebih baik sekarang lah saatnya, saat Pak Kasmujo sudah membuka lagi sekali lagi bahwa dosen pembimbing itu harus di atas 50. Ini baru pertama kali ya keluar pernyataan dari Pak Kasmujo. iya. Nah, Ibu Ova ini coba. Belajar kejujuran Gimana dari Pak Kasmujo. Ya. Ya, Pak Kasmujo mungkin berpikir this is the final chapter of my life. Ya. Ya, bab terakhir dari hidupku. Ngapain aku menanggung beban ini? Rilis sudah bebannya. Wah, keren. Ya, rilis beban saya. Dia berani menantang penguasa sebelumnya dan sekarang masih, menurut saya secara faktual masih berkuasa juga Pak Jokowi ini. Meskipun nggak seperti kemarin ya. Iya, meskipun nggak sekuat dulu. Kemarin mobilnya RI1, sekarang mobilnya RI2. Oh gitu. Siapa itu? Oh, alah. Iya. Kirain dikasih gratis. Oh, Gitu. enggak. Dipinjamkan sama anaknya. Mobil gitu. RI2. Nah, kira-kira begitu. Jadi menurut saya yang bisa dilakukan Ibu Ova Emilia ini luar biasa. Dan akan menjadi Woman of the Year ya, 2025 ya, 2025. Karena UGM dan Ova Emilia juga tergugat di sidangnya di Surakarta, di sidangnya Pak Taufik melawan Joko Widodo dan bla bla bla, KPU dan UGM alias Ova Emilia. Iya, karena Jadi disitulah dia bisa jujur. ini terkait langsung ya, ijazah Pak Joko Widodo ini kan di UGM terutama dan di SMPP 40 ini terkait langsung dengan sejarah Republik Indonesia ini. Karena latar belakang pendidikan dari seorang presiden ke-7, 2 periode 10 tahun. Pasti ini akan dikupas. Kalau ini nggak selesai, maka generasi ke depan akan mengkaji ulang ini. Ya. Dan Bu Ova Emilia akan menyesal karena itu pasti dibongkar, Ya. pasti itu terbongkar. Makanya lebih baik jujur sekarang dan menjadi Woman of the Year 2025 Daripada dibongkar generasi berikutnya dan dia menjadi apa tuh? Musuh bersama, the common worst enemy. woman jadinya. Worst woman. The worst woman of the year 2025 akhirnya. Karena hanya dia yang nggak mau jujur ya. Iya, Di saat kenapa? Pak Kasmujo jujur, dia tidak mau jujur. Pak Kasmujo itu memberikan contoh kepada Rektor Ova Emilia dan pejabat-pejabat Rektor UGM yang saat ini masih menutup diri, ya, tidak mau menjelaskan bagaimana skripsi-skripsi yang cantik itu, ya, yang kosong malah didiamkan, bagaimana sarjana muda, bagaimana 122 SKS bisa mendapatkan sarjana penuh, tahun KKN-nya yang saling kontraproduktif, dan pengakuan Pak Kasmujo yang menentang, menyangkal pengakuan Pak Jokowi. Itu harusnya kalian jawab. Betul. Daripada publik katanya kita yang membuat gaduh. Jadi sekarang bola panasnya di tangan UGM ya. Di tangan khususnya Rektor Ova Ova Emilia. Emilia. Ya, tapi kan kita juga melihat nih di beberapa minggu lalu para mahasiswa UGM mengejar mobil rektor dan rektornya kabur. Oh gitu ya? Kabur kemana? Jangan-jangan ke Wonosegoro? Oh enggak. Enggak ya? Mungkin kabur ke Jalan Kutai. Iya. Oh gitu. Saya nggak tahu. Kabarnya kemana. Mungkin itu ya. Nah, kalau Pak Janes gimana nih untuk penutup, apa kira-kira yang bisa dilakukan UGM, Ova Emilia atau siapapun? Coba nih. Kalau saya bilang Atau seharusnya Kompolnas juga nggak apa-apa. enggak, seharusnya saya kalau Kompolnas kurang percaya saya nggak boleh. Saya berapa? Percaya. Enggak ada artinya kok.
Nggak ada artinya, nggak ada Jauh gunanya. dari kata berguna ya. Beberapa kali banyak masyarakat melaporkan hal-hal termasuk perbuatan kelakuan pada penyidik, polisi, laporan-laporan yang mentok dilaporkan ke Kompolnas. Saya juga pernah melaporkan laporan polisi saya kok ke Kompolnas, diterima doang suratnya itu diterima. Habis diterima laporan masyarakat itu bikin kayak keranjang sampah, nggak pernah dianggap, dijawab pun nggak, apapun nggak. Kompolnas itu nggak ada artinya. Saya bingung saya itu. Digaji juga. Untuk apa coba? Itu jadi saya bilang Kompolnas itu kalau memang benar-benar rubahlah. Betul-betul kau mesti pihak rakyat. Jangan langsung pihak Polri terus. Nah kedua juga kepada para wartawan baik-baik aja. Terus terang aja wartawan saya cintai, teman-teman rekan saya wartawan. Marilah kita memberitakan, beranilah kita memberitakan kebenaran. Itu aja. Pasti masyarakat mendukung wartawan kok. Yakin saya. Oke, jadi begitulah guys pesan dari Dr. Rismond. Tambah untuk sebentar UGM. lagi satu statement lagi ya. Ya. Kasus Joshua Huta Barat membuktikan bahwa partisipasi masyarakat, partisipasi publik bisa membongkar manipulasi yang dilakukan oleh kepolisian. Ya. No viral, no justice. Ya, dimulai dengan apa? Keberanian. Pertama, di fotonya jasad dari Joshua Huta Barat oleh siapa? Namburunya. Ya. Nangudanya atau namburunya? Namburunya. Tantenya lah pokoknya. Tantenya sendiri dipoto. Mereka melaporkan ke Pak Komarudin Simanjuntak dan kawan-kawan dan dilihat bahwa ini ada yang janggal. Bayangkan kalau tantenya Joshua Huta Barat tidak berani memoto. Ya. Takut terima saja bahwa polisi pasti benar. Selesai final dikubur. Joshua dibilang apa? Repis. Dan Verdi Sambo sekarang apa? Mungkin jadi Kapolri, ketawa ketiwi dia. Bayangkan, itulah pentingnya partisipasi publik. Dan jangan kalian ya para pengacara itu membilang kami untuk diam. Wah, keren guys. Nah jadi itulah, publik tetaplah suarakan apa yang benar menurut apa yang kamu tahu. Nah contohnya kemarin ada orang-orang yang membantu kita menunjukkan rumah Kasmujo. Oh iya. Ya menunjukkan di Tanpa dibayar. Oh nggak dibayar, bahkan dia Malah dia mau bayar. Bahkan mau bayar dia mau kita bayarin makan. Terima kasih ya Pak. Terima kasih Mbah. Mbah Bugi. Dimanapun Anda, Mbah Gi. Mbah Gi. Ya, dimanapun Anda berada sekarang, mungkin menonton juga, terima kasih. Dan partisipasi publik ini seperti ini sangat diperlukan. Dan kita lihat kasus ijazah ini tidak akan berhenti sebelum ada Dan bukti-bukti, kalau ada bukti-bukti pemeriksa yang untuk membantu kita, silakan berikan bukti-bukti. sentanatv@gmail.com tuh saya kasih lihat, atau Balige Academy Balige Academy huruf kecil semua nyambung @gmail.com. @gmail.com. Nah, dua tempat itu bisa buat netizen yang mempunyai bukti-bukti lain. Contohnya Anda punya ijazah sarjana muda tahun 1985 dari UGM, ayo kirim ke sini. Biar kita biar kita periksa apakah identik. Iya. Mana yang identik, mana yang enggak nih. Ya gitu loh. Kayak gitu kan kita mungkin kan tidak punya, tapi saya yakin netizen punya, dan partisipasi publik adalah penentu. Selain kejujuran Pak Kasmujo dan kejujuran Ova Emilia yang kita tunggu-tunggu sekarang ya. Iya. Oke, mungkin begitu saja dari kami. Terima kasih Pak Janes dan terima kasih Dr. Rismond. Terima kasih. Jangan lupa di like, di subscribe, di komen dan di share. Apakah kamu setuju bahwa Ova Emilia harus jujur? Atau kamu setuju saja, biarin aja diam. Oke, thank you, sampai jumpa lagi. Thank you. Bye. Diam. Itu pengacara. Diam.